Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Dwi Cahyani dan Nama saya Idina Kaila Sukma. Nama saya Syanega Pratama. di sini kami akan menjelaskan mengenai makalah penyimpanan dan transmisi data. Pengertian penyimpanan data. Penyimpanan data merujuk pada proses menyimpan, mengelola, dan mempertahankan informasi secara elektronik atau digital. Tujuan penyimpanan data untuk dapat menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan komunikasi atau pertukaran data seperti telepon, komputer, televisi, ataupun radio. Macam-macam penyimpanan data. 1. Hard disk. Hard disk atau disingkat HDD, hard disk drive, adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan piringan magnetis berputar untuk menyimpan informasi. Ada beberapa jenis hard disk yang digunakan. 1. HDD, hard disk drive. Yang kedua, solid state drive atau SSD. Yang ketiga, hybrid drive atau HDD plus SSD. Yang keempat, network attached storage atau NAS. Yang kelima, enterprise HDD. Yang keenam, portable hard drive. Yang kedua ada zip drive. Zip drive atau zip disk merupakan media penyimpanan dalam bentuk drive atau disk yang berukuran menengah. Zip drive dikeluarkan oleh Lomega pada akhir 1994. Zip drive terbagi menjadi beberapa versi, yaitu external drive dan yang kedua internal drive. Cara kerja zip drive yaitu mampu melakukan proses dengan standarisasi kecepatan yang mirip dengan CD. Untuk disk zip ukurannya itu 250 MB dan 750 MB. Flash drive. Flash drive adalah media penyimpanan portable berukuran kecil, tidak lebih besar dari ibu jari, yang digunakan untuk menyimpan atau mentransfer file dari satu komputer ke komputer lain. Flash drive disebut juga dengan flash disk, pen drive, data stick, memori. Unit tape drive dan keychain drive atau jump drive sebelum flash drive populer sebagai media penyimpanan. File banyak disimpan di keping CD atau DVD. Selain berukuran kecil, flash drive juga ringan memakai daya atau power sedikit atau sangat kecil ketika digunakan. Flash drive sebenarnya adalah chip memori sirkuit terintegrasi yang dibungkus selubung atau casing yang terbuat dari plastik atau aluminium sehingga data yang tersimpan di dalamnya tetap aman dan goresan debu, guncangan dan modern magnet sehingga memiliki resiko kerusakan jauh lebih kecil dibandingkan keping CD atau DVD. Yang selanjutnya ada compact disk. Compact disk adalah sebuah piringan bundar yang terbuat dari logam atau plastik berlapis, bahan yang dapat dialiri listrik sehingga bersifat magnet. Selanjutnya ada DVD, yaitu singkatan umum dari digital video disk atau digital versatile disk. Merupakan format penyimpanan data cangkram optik digital yang ditemukan dan dikembangkan pada tahun 1995 dan dirilis pada akhir tahun 1996. Floppy disk biasa disebut dengan floppy atau disket. Jenis penyimpanan disk yang terdiri dari disk tipis dan fleksibel dari media penyimpanan magnetik dalam wadah plastik persegi atau hampir persegi yang dilapisi dengan kain atau menghilangkan debu. Yang kedua ada transmisi data. Pengertian transmisi data adalah sebuah proses pengiriman atau penyebaran data dari pengirim yang disebut transmitter ke penerima yang disebut receiver. Transmisi dibedakan dua cara, ada transmisi data analog dan transmisi data digital. Tujuan dari transmisi data ini adalah ketika digunakan pada beberapa peralatan di elektronika yang pastinya untuk dapat menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan komunikasi atau pertukaran data seperti telepon, komputer, televisi, ataupun radio. Macam-macam transmisi itu ada transmisi serial, transmisi data di mana dalam satuan waktu hanya 1 bit yang disalurkan. Yang kedua ada transmisi paralel yang di mana transmisi data dalam satuan waktu beberapa bit, biasanya 8 bit. Bisa disalurkan bersamaan. D. Konfigurasi jalur komunikasi. Konfigurasi jalur komunikasi adalah cara menghubungkan perangkat-perangkat yang akan melakukan komunikasi. Ada dua macam.
1. Titik ke titik atau point to point. Titik ke titik menghubungkan secara khusus dua piranti yang hendak berkomunikasi. Konfigurasi ini banyak ditemukan pada transmisi paralel. Misalnya komunikasi antara dua komputer secara paralel untuk melakukan penyalinan file-file data, walaupun transmisi serial dimungkinkan pula apabila jarak antara dua piranti jauh. 2. Multi titik atau multi point. Multi titik menyatakan hubungan yang memungkinkan sebuah jalur digunakan oleh banyak piranti yang berkomunikasi. Sebagai contoh adalah konfigurasi pada jaringan bertopologi bus, di mana satu saluran data atau backbone terhubung ke beberapa komputer. Selanjutnya ada arah transmisi. Dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama simplex, half duplex, dan yang terakhir full duplex. Komunikasi antara dua komputer bisa saja menggunakan salah satu dari 3 arah transmisi tersebut, bergantung pada protokol komunikasi yang digunakan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ATM, yang kedua surat elektronik atau electronic mail, yang ketiga faksimile atau faksimil, yang keempat telepon genggam atau handphone, yang kelima ada internet. Kesimpulannya enggak? Gak usah kesimpulannya. Kesimpulan habis itu tutup ya? Tapi tutupnya gimana? Sekian penjelasan mengenai makalah yang kami buat. Kesimpulan dari makalah ini adalah digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang cukup signifikan. Teknologi merupakan salah satu bukti kemajuan peradaban manusia saat ini. Dengan berbagai teknologi yang terbilang canggih, maka kehidupan manusia menjadi lebih mudah. Perkembangan teknologi digital tidak akan pernah terhenti, karena sejatinya manusia akan terus mencari sebuah usaha agar kehidupannya dapat berjalan dengan mudah dan cepat. Sekian penjelasan makalah dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.